Emosinya tuh udah kayak di puncak maksimal kali. Tapi gara-gara masalah sepele. Gimana kisahnya? Langsung kita masuk ke kronologinya ya. Nah, jadi ceritanya pada tanggal 13 April tahun 1987, tepatnya 2 hari sebelum kejadian penghilangan nyawa ini terjadi, pamannya Wirjo yang bernama Bapak Sutejo sempat melihat keponakannya tersebut sedang mengasah jombretnya. Asah gitu kan. Pak Sutejo nanya, tumben kau ngasah jombret Wir, buat apa? Katanya. Ah, biasa paman, buat jaga diri, katanya. Sah gitu kan. Oh ya udahlah, hati-hati kalau kau bawa ya. Ya, gampang tuh kata Wirjo. Nah, sampai sini masih aman-aman aja tuh, tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Sampailah pada tanggal 15 April tahun 1987, Wirjo sama istrinya Idaro lagi berangkat nih ke sawah kan, Wak. Kan mereka petani itu berdua ya kan. Nah, waktu itu sang istri ini lagi nyawah, sedangkan Wirjo hendak membajak sawahnya menggunakan sapi. Tapi kenapa kok kayak gini kan ayam? Ya pokoknya dia pengen bajak sawahnya pakai sapi. Sapi. Nah, waktu lagi enak-enak nyawah gitu, tiba-tiba Wirjo ini meminta supaya si Idaro ini agak minggir dikit lah, biar kau nggak kesenggol sama sapi aku. Bo, minggir dikit, Bo. Biar kau nggak ketabrak sama sapi aku, minggir. Nah, Idaro jawab, alah, Pak, itu kan masih luas tuh di sana. Lewat situ aja lah biar aku nggak ketabrak, Pak. Nah, Ibu Idaro ini, Wak, menolak untuk bergeser gara yang memang masih luas kok sawah di sekitarnya tuh. Dan pas pula Idaro ini macam belum selesai menyelesaikan tugasnya di tempat dia lagi berdiri itu, Wak. Nah, mendengar penolakan dari istrinya tanpa terduga, Wak, Wirjo ini pun jadi betul-betul emosi kali. Apa yang dia buat? Dia dekati si Idaro istri ya kan. Dicambuknya Wak pertama pakai pecut sapi. Tahu kalian kan pecut sapi yang panjang kali tuh. Pak dipecut berkali-kali. Idaro sampai terjatuh lah kan, badannya sampai luka-luka Wak gara-gara pecut sapi itu. Bapak ada apa nih Pak? Maafin Pak. Untungnya dia berhasil kabur tuh dari kemarahan sang suami ini. Bapak jangan sakiti aku, udah gila Bapak. Akhirnya dia lari, untung dia berhasil Wak. Dia pergi nih menuju ke rumah orang tuanya. Nah, melihat istrinya kabur, Wirjo pun merasa masih belum puas nih melepaskan amarahnya. Dia pun langsung lah Wak bergegas nih balik lagi ke rumah dia tapi untuk mengambil jombretnya. Untuk ngambil jombret dan menghabisi istrinya yang ada di rumah, karena waktu itu dia pikir Idaro itu melarikan dirinya ke rumah. Dia lari nih kan, udah emosi kali nih. Kawas kok ya di rumah kok ya. Nah, sampai di rumah diambillah itu jombretnya kan. Nah, ketika itu Wirjo pun menyadari bahwa istri aku nggak ada di rumah ini rupanya. Wawas kok ya, dapat kok aku buat Idaro, tunggu kau. Keluar dia dari rumah, Wak. Nah, waktu keluar dia langsung melihat Reni, anak angkat dia, masih ingat kan? Nah, anak angkat si Reni ini lagi main sama kawannya namanya Arbayah. Ya, lagi main tuh berdua. Nah, melihat hal itu seakan gelap mata Wirjo ini, Wak. Dia langsung ngayunkan jombretnya itu ke arah si Reni, anaknya tuh. Kata kayak gitu. Tapi untung Reni berhasil menghindar, kabur dia. Nah, walaupun Reni ini berhasil menghindar, tapi sayangnya layangan tebasan jombret Wirjo ini meleset malah kena Arbayah, Wak. Kena di mana? Tepat di lehernya. Pak. Dan hal ini langsung membuat Arbayah kapar, Wak, dengan keadaan leher yang hampir putus. Dan menurut kabar yang aku baca juga ya, Wak, ya, katanya Wirjo waktu itu sempat minum darahnya Arbayah tuh. Minumnya. Untuk apa? Dengar dulu sampai habis. Udah tewas seketika kan Arbayah kan. Nggak berhenti Wirjo, Wak, tidak. Setelah dia menghabisi nyawanya Arbayah, Wirjo kemudian langsung nih menuju ke rumah tetangganya. Pergi dia ke rumah tetangganya, dia buka dobrak prang gitu kan, langsung dia habiskan dia nyawa tetangganya, Wak, yang merupakan pasangan suami istri ada lanjut usia tuh. Pakai jombretnya lagi dia kata gitu. Ya Allah, mati di tempat orang tua berdua tuh. Nah, terus Wak nggak berhenti sampai di situ lagi. Menurut beberapa saksi, Wak, Wirjo ini juga sempat terlihat menghampiri para petani, beberapa petani yang sedang berada di sawah. Waktu udah nyampe di sana, lagi-lagi apa? Dilayangkannya lagi jombretnya ke mereka semua lagi kerja tuh. Beberapa di sana menjadi korbannya Wirjo dan beberapa yang lainnya juga alhamdulillah berhasil kabur. Dan selesai dari sawah, dia pergi jalan lagi nih. Nggak tahu arahnya kemana, yang penting dia pergi dari sawah dan dia lagi-lagi menghabisi nyawa orang-orang yang dia temui di jalan. Tebas-tebasnya itu, Wak, jombretnya tuh. Dan pada saat itu Wak, baru ada seorang tetangga Wirjo yang memang berprofesi sebagai hansip bernama Pak Sakur. Pak Sakur ini menyampaikan kepada semua warga tentang kejadian. Wah, Wirjo ngamuk katanya. Nah, warga lain yang mengetahui kalau Wirjo ini lagi mengamuk, Wak, mereka pun langsung ketakutan lah. Ada yang nutup rumah, nutup toko, dan bahkan pada saat itu beberapa sekolah, Wak, sama guru-gurunya siswanya dipulangkan lebih awal. Tapi ini pula sayangnya, karena anak sekolah ini dipulangkan lebih awal, dikabarkan waktu itu ada siswi SMP bernama Istiana. Waktu itu berusia 15 tahun, Wak, lagi OTW balik ke rumah kan. Nah, sayangnya Istiana pun menjadi korban amukannya Wirjo, Wak. Waktu lagi OTW pulang itu di jalan, Istiana ketemu sama Wirjo. Melihat Istiana, Wirjo
pun langsung berlari ke arah si Istiana kan dengan bawa jompret di tangannya tuh. Seolah ingin langsung ngabisin si Istiana. Istiana yang nengok si Wirjo tuh dia langsung berlari menjauh dari si Wirjo sambil berteriak histeris, ya Allah kasihan kali. Tapi sayangnya itulah Istiana tidak berhasil lolos dari amukan Wirjo, di mana waktu itu lehernya Istiana ditebas sama Wirjo. Dan selain Istiana ada juga nih seorang anggota keamanan rakyat atau Kamra yang juga berpapasan di jalan sama Wirjo. Nah dari jauh anggota Kamra ini udah lihat kalau Wirjo ini dengan kondisi baju berdarah-darah. Aduh, ini Wirjo pasti baru selesai ngamuk dia nih. Pasti habis ngabisin orang dia, pikir si anggota Kamra waktu itu. Dan betul, tidak lama kemudian Wirjo makin mendekatlah sama mereka. Mereka pun dengan spontan langsung akan menjaga jarak dengan Wirjo nih. Nah Wirjo ini nggak si Kamra ini mundur-mundur ketakutan, dia malah merasa makin tertantang lah buat ngabisin mereka kan. Tanpa menunggu waktu lama, dengan cepat Wirjo pun langsung melayangkan jompretnya ke arah Kamra tadi, untuk menebas lehernya Kamra itu kan. Tapi untungnya si anggota Kamra ini berhasil menghindar dengan posisi agak menepis gini Nah di situ walaupun berhasil menghindar, dua jari anggota Kamra ini putus seketika gara-gara kena jombretan si Wirjo Tapi alhamdulillah dia berhasil pula lari itu dan mencari bantuan. Nah Wirjo yang melihat anggota Kamra itu kabur, nggak ada pikiran buat ngejar mereka ataupun kabur menyembunyikan diri, nggak ada. Yang ada dia masih ngamuk lagi dan mencoba mencari korban yang lain. Ya Allah, chaos sekali lah pokoknya hari itu di desa tuh. Dan saat itu saking takutnya warga di sana, dikabarkan Banyuwangi itu sempat kayak kota mati katanya. Sepi kali. Terlebih lagi desa Banjarsari, semua warga pada takut keluar rumah. Toko-toko ditutup, sekolah pun juga diliburkan ya kan. Betul-betul saat itu katanya Banyuwangi ini terasa begitu mencekam. Ditambah pula lagi ada rumor nih yang bilang bahwa kabarnya Wirjo ini memiliki ilmu kebal, sehingga akan membuat dia ini tidak akan tumbang walaupun diserang balik sama lawannya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Wirjo ini memiliki ilmu lain selain ilmu kebal, yakni dia ini bisa berpindah tempat dengan cepat. Nah kenapa? Karena hal ini diperkuat dengan adanya saksi dari keponakannya Wirjo yang mengatakan bahwa paman saya Wirjo itu sempat berpuasa kurang lebih 40 hari sebelum hari ini Pak. Jangan-jangan